Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pemrograman kami yang berjudul Peta Topografi dengan anggota yang pertama saya, Dera Dwi Santika dengan NIM 122260014 dari program studi farmasi. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Hilyatul Fuchsia dengan NIM 122180015 dari program studi biologi. Saya Vidya Ramadhani dengan NIM 122440011 dari program studi Sains Lingkungan Kelautan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membuat program dengan judul Program Menghitung Skala Kontur Interval dan Tinggi Kontur pada Peta Topografi. Program ini bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam menghitung rumus peta topografi. Perhitungan ini memberikan opsi berupa 3 pilihan rumus yang ingin dicari oleh pengguna, seperti rumus kontur interval atau CI, rumus skala peta garis kontur, dan rumus tinggi kontur pada titik tertentu. Setelah menginputkan pilihan, maka akan keluar hasil akhir dari perhitungan. Program ini menetapkan konsep perulangan, percabangan, dan array. Kemudian, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat header program, yaitu IOStream atau Input-Output Stream, dan kemudian membuat kelas name program, yaitu namespace, dan fungsi main atau main program yang isinya adalah judul program dan pilihan rumus yang ingin dihitung oleh pengguna. Ada 3 pilihan rumus perhitungan yang digunakan dalam program ini. Yang pertama ada rumus kontur interval atau CI, yang kedua ada rumus skala peta dari garis kontur, dan yang ketiga ada rumus tinggi kontur pada titik tertentu. Kemudian, inisialisasi variabel integer banyak. Variabel banyak digunakan untuk menentukan nilai array perulangan jumlah perhitungan yang ingin dilakukan. Tipe data integer digunakan karena inputan yang akan diterima adalah dalam bentuk bilangan bulat. Kemudian, inisialisasi variabel integer pilihan yang digunakan untuk menerima inputan pilihan rumus yang ingin dihitung oleh pengguna dalam array. Tipe data digunakan dalam integer karena inputan yang kita terima dalam bentuk bilangan bulat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Hilyatul. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Dera. Selanjutnya yaitu langkah kedua, membuat perulangan for yang gunanya untuk menentukan banyak perhitungan yang ingin dikerjakan dengan berpatokan pada jumlah variabel banyak yang diinputkan oleh user tadi. Perulangan for dimulai dengan inisialisasi integer 1 sama dengan I sama dengan 0 sebagai batas awal dari perulangan. Kemudian nilai I kurang dari banyak, yaitu jumlah perhitungan yang ingin dilakukan dengan I increment yang akan bertambah hingga kondisi terpenuhi. Selanjutnya, kita akan meminta inputan pilihan perhitungan yang ingin dihitung oleh user yang disimpan dalam variabel pilihan. Jika pilihan pengguna adalah angka 1, maka akan dilanjutkan ke percabangan if yang pertama. Kemudian, inisialisasi variabel float CI yang gunanya untuk menampung rumus perhitungan pencarian kontur interval dalam array. Tipe data float digunakan karena hasil perhitungan yang didapat bisa jadi dalam bentuk bilangan desimal. Berikutnya, inisialisasi variabel float skala yang gunanya untuk menerima nilai skala yang akan dimasukkan ke dalam rumus pencairan nilai perhitungan yang ingin kita cari dalam array. Selanjutnya, program akan meminta pengguna menginputkan nilai dari skala yang akan disimpan dalam variabel skala. Kemudian, inisialisasi untuk rumus dari perhitungan yaitu CII sama dengan 0,0005 dikali skala I. Setelah itu, hasil dari perhitungan akan ditampilkan. Lalu langkah ketiganya yaitu ketika pengguna menentukan angka 2 pada variabel pilihan, maka percabangan yang akan dijalankan adalah percabangan as if, yaitu kondisi kedua. Selanjutnya adalah inisialisasi variabel float ki yang gunanya untuk menerima input dan nilai kontur interval yang nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan perhitungan dalam array. Lalu inisialisasi variabel float scale yang gunanya untuk menampung rumus dari perhitungan pencarian skala peta dari garis kontur dalam array. Kemudian kita akan meminta pengguna menginputkan nilai kontur interval yang akan disimpan dalam variabel CI. Kemudian inisialisasi rumus perhitungan yaitu scale AI sama dengan CII dikali 2000. Setelah itu hasil dari perhitungan akan ditampilkan.
Selanjutnya, dipersilakan untuk rekan saya, Vidya. Terima kasih Hilya, saya akan melanjutkan ke langkah yang keempat, yaitu ketika pengguna menginput angka 3 pada periode Brian, maka percabangan yang dijalankan adalah percabangan LCIF, yaitu kondisi ketiga selanjutnya adalah inisialisasi variabel float CI yang gunanya untuk menerima inputan nilai kontrol investal, yang nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan perhitungan. Dalam array, lalu inisialisasi variabel float D1 yang gunanya untuk menerima inputan nilai jarak D1. Dalam array, lalu inisialisasi variabel float 2 yang gunanya untuk menerima input nilai jarak D2. Dalam array, inisialisasi variabel yang gunanya untuk menerima inputan nilai kontur dalam array. Yang terakhir, inisialisasi variabel float KX yang gunanya untuk menampung rumus perhitungan dalam pencarian tinggi kontur. Pada titik tertentu, setelah itu hasil dari perhitungan akan ditampilkan, kemudian masuk ke percabangan kondisi keempat. Ketika pengguna menginput pilihan yang tidak sesuai dalam pilihan perhitungan, maka akan ditampilkan pilihan terdaftar. Silahkan pilih kontur, lalu program diakhiri dengan return 0 yang artinya akan mengembalikan semua nilai menjadi 0. Dan ditutup dengan ke awal yang menutup mainnya program. Di awal ketika kita melanjutkan program akan muncul pilihan dari perhitungan yang ingin kita kerjakan. Kemudian perintah untuk menginputkan banyak perhitungan yang ingin dikerjakan. Setelah menimbulkan banyak perhitungan, kemudian kita akan diminta untuk menyebutkan pilihan rumus yang ingin kita hitung. Setelah penginputan pilihan dan perhitungan yang akan kita pilih perhitungan yang kita kerjakan, kemudian kita akan diminta untuk menginput. Kemudian menyelesaikan perhitungan. Kemudian hasil dari perhitungan akan ditampilkan. Lalu kita klik run. Setelah itu muncul hasil program tersebut. Yang dimana dalam program tersebut ada 3 rumus peta fotografi. Yang pertama rumus kontur interval. Yang kedua rumus skala peta dari korteks kontur. Yang ketiga rumus tinggi kontrol pada titik tertentu. Kita masukkan banyak yang digunakan. Kita masukkan 4, lalu masukkan nomor rumus yang ingin Anda pilih. Sepilihan 4, di mana pilihan tersebut tidak terdaftar, lalu Anda silahkan pilih pilihan tetap terdaftar. Lalu kita pilih pilihan 1, yang di mana pilihan 1 itu disuruh untuk memasukkan nilai skala, yang dimana nilai skala kita masukkan 100.000, lalu hasil kontur intervalnya adalah 50. Yang dimana rumusnya adalah 0,005 dikali skala. Lalu masukkan pilihan kedua kita, kita masukkan nilai kontur intervalnya 50, lalu skala peta di atas konturnya adalah 100.000. Hasil itu didapat dari kontur interval dikali 2000. Lalu kita masukkan pilihan ketiga. Di pilihan ketiga kita masukkan jarak D1-nya 4, D2-nya kita masukkan 5. Kontur intervalnya 6, titik konturnya 7, lalu itulah hasil nilai tinggi konturnya, adalah 11,8. Sekian presentasi dari kami mengenai peta topografi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.